Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Untuk memudahkanmu dalam memahami informasi teks eksplanasi ilmiah, kamu dapat membuat peta pikiran. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yaitu sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. 2. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. 3. Mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Dan keempat, menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba contoh teks berikut untuk kita buat menjadi peta pikiran. Bacalah teks berikut yang akan dibacakan juga oleh sahabat saya, si Rosi atau si robot besi. Kotak pendingin multifungsi. Kulkas merupakan mesin pendingin berbentuk kotak yang biasanya terdapat di rumah-rumah. Kulkas termasuk ke dalam peralatan rumah tangga. Mesin pendingin ini memiliki banyak fungsi, seperti mengawetkan makanan, membuat es batu, mendinginkan makanan atau minuman, serta menyimpan bahan makanan. Ilmuwan yang pertama kali mengembangkan mesin pendingin adalah William Cullen. Selama menjadi ilmuwan, William menyadari bahwa makanan yang didinginkan akan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hal itulah yang menjadi awal tercetusnya ide pembuatan mesin pendingin. William pun akhirnya dapat mewujudkan idenya membuat mesin pendingin melalui berbagai percobaan walau masih dalam bentuk yang sederhana. Seiring perkembangan zaman, teknologi mesin pendingin pun terus dikembangkan. Setelah William Cullen, Jacob Perkins dari Amerika dan Carl von Linden dari Jerman berusaha mengembangkan teknologi mesin pendingin buatan William agar lebih sempurna. Para ilmuwan terus berusaha menciptakan mesin pendingin yang ekonomis, multifungsi, serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan pun terus dilakukan hingga akhirnya ditemukan teknologi hidrofluorokarbon, HFC. Teknologi ini dinilai dapat mendinginkan makanan dan air, tetapi tetap ramah lingkungan. Untuk menjadi mesin pendingin yang multifungsi seperti sekarang, kulkas harus melewati proses pembuatan yang cukup panjang. Berbagai teknologi terus dikembangkan hingga akhirnya teknologi kulkas dinilai aman, baik bagi pengguna maupun lingkungan. Setelah membaca teks tersebut, kita cari ide pokok tiap paragraf. Kemudian, tentukan kata kunci dari setiap ide pokok tersebut. Ide pokok paragraf 1. Kulkas merupakan mesin pendingin berbentuk kotak yang biasanya terdapat di rumah-rumah. Kata kunci: kulkas, kotak. Ide pokok paragraf 2. Ilmuwan yang pertama kali mengembangkan mesin pendingin adalah William Cullen. Kata kunci: ilmuwan pertama, William Cullen. Ide pokok paragraf 3. Seiring perkembangan zaman, teknologi mesin pendingin pun terus dikembangkan. Kata kunci: perkembangan zaman, dikembangkan. Ide pokok paragraf 4. Para ilmuwan terus berusaha menciptakan mesin pendingin yang ekonomis, multifungsi, serta ramah lingkungan. Kata kunci: ilmuwan, multifungsi. Ide pokok paragraf 5. Untuk menjadi mesin pendingin yang multifungsi seperti sekarang, kulkas harus melewati proses pembuatan yang cukup panjang.
kata kunci, multifungsi. Proses panjang. Sekarang, kita coba membuat peta pikiran berdasarkan kata kunci yang kita ambil dari ide pokok tiap paragraf di atas. Perhatikanlah peta pikiran berdasarkan teks tadi berikut ini. Berdasarkan peta pikiran yang kita buat ini, maka kita akan lebih mudah memahami isi teks atau bacaan tersebut. Misalnya seperti ini, kotak pendingin multifungsi, yaitu kulkas yang berbentuk kotak. Adapun ilmuwan pertama yang mengembangkannya adalah William Cullen. Dalam perkembangan zaman, mesin pendingin ini terus dikembangkan. Kemudian ilmuwan mengembangkannya sehingga menjadi multifungsi. Untuk menjadi multifungsi, kotak pendingin ini melalui proses yang panjang. Demikianlah tadi cara menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam memahami teks eksplanasi ilmiah yang kita baca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.